Halo teman-teman semua, terima kasih telah mengklik video ini. Pada video ini kita akan belajar materi pembelajaran Seni Budaya kelas 7 semester 1 bab yang ke-7. Bab 7 memeragakan adegan fragmen. Materi video 1 pengertian fragmen, 2 teknik dasar akting teater. Namun sebelum mulai, jangan lupa ya, klik like, share, dan subscribe. 1. Pengertian fragmen. Fragmen adalah cuplikan atau petikan sebuah cerita, lakon yang dipentaskan, baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen sering juga disebut sebagai pementasan teater dengan durasi yang singkat. Pementasannya hanya beberapa adegan inti, dengan jalan cerita sederhana. Fragmen dapat dijadikan sebagai pentas sederhana pada sebuah pertunjukan teater. Pertunjukan teater biasanya menggunakan naskah drama yang cukup panjang, dengan banyak babak maupun adegan. Begitupun pementasannya tidak perlu di atas panggung teater yang biasa dipakai oleh grup-grup teater. Cukup pentaskan fragmen kalian di depan kelas. Apa itu seni teater? Mari kita telusuri pengertian teater. Teater berasal dari kata theatron dari bahasa Yunani yang artinya tempat pertunjukan. Ada yang mengartikan gedung pertunjukan. Ada juga yang mengartikan panggung atau stage. Dalam arti luas, teater adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Sedangkan arti sempit teater adalah kisah hidup manusia yang ditampilkan di atas pentas, disaksikan oleh penonton. Media ungkap yang digunakan yaitu percakapan, gerak, dan laku atau acting. Dengan atau tanpa dekorasi, didasarkan pada konsep, naskah yang lengkap, dengan diiringi ilustrasi musik, nyanyian, maupun gerakan. Penampilan fragmen yang harus didukung oleh kemampuan dalam berakting. Dalam seni teater dikenal dengan beberapa teknik dasar akting seperti yang akan dibahas berikut ini. 2. Teknik dasar akting teater. Istilah akting pasti sudah tidak asing lagi. Orang sering dikatakan berakting jika melakukan tingkah laku yang berbeda dari biasanya, atau bertingkah laku menirukan tingkah laku yang mengada-ada. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan acting? Acting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik maupun psikis. Peran yang dimainkan oleh aktor harus sesuai tuntunan tokoh. Bila berlebihan, bisa mengakibatkan overacting atau actingnya berlebihan. Juga jangan sampai underacting, kekuatan actingnya kurang. Untuk mendapatkan acting yang sesuai dengan keinginan, kita perlu mempunyai modal acting yang bagus. Dari mana modal acting tersebut? Modal acting adalah pengalaman hidup sehari-hari, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain yang ditampilkan kembali di depan penonton. Untuk menampilkan acting yang baik, perlu latihan yang tekun dan disiplin. Latihan itu meliputi olah tubuh, olah vokal, dan olah suara. A. Olah tubuh. Tubuh merupakan elemen dasar dalam bermain teater. Tubuh juga merupakan bahasa simbol dan isyarat dalam bermain teater. Tubuh melalui gestur mencerminkan karakter atau watak tokoh yang sedang diperankan. Latihan olah tubuh diarahkan untuk mendukung kemampuan pemain dalam mewujudkan akting yang baik. Hal utama yang harus dilakukan pada latihan olah tubuh adalah melakukan latihan dalam kondisi bugar, segar, dan menyenangkan. Buat semua latihan seperti permainan yang dilakukan dengan gembira. Mulai dengan menggerakkan seluruh persendian dan otot tubuh, mulai dari kepala sampai kaki, atau bisa dibalik dari kaki sampai kepala. Bagian kepala. Contoh latihan pada bagian kepala berdasarkan petunjuk berikut ini. Lakukan gerakan kepala ke kiri ke kanan secara teratur. Setelah itu putar penuh kemudian berganti arah sebaliknya.
Lakukan gerak secara berulang sampai dirasakan cukup. Efek latihan ini adalah akan meringankan otot bagian kepala. Bagian tangan. Latihan pada tangan ditunjukkan untuk mengolah persendian, kekuatan otot, dan kelenturan otot tangan. Pengolahan gerak tangan lebih bervariasi karena dapat dilakukan ke segala arah. Bagian badan meliputi bagian perut, dada, dan punggung. Pengolahan ketiga bagian badan ini memiliki peran penting bagi seorang pemain teater karena merupakan bagian yang memberikan efek pada sikap tubuh peran. Bagian pinggul juga penting untuk diolah agar gerakan tubuh lebih lentur dan fleksibel. Bagian kaki memiliki peran penting. Kekuatan kaki perlu dilatih sehingga kita dapat tetap tegak berdiri di atas panggung. B. Olah suara atau vokal. Seorang pemain teater harus memiliki kemampuan mengolah suara yang baik. Suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampai pesan kepada penonton. Penguasaan intonasi, diksi, artikulasi. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar sesuai dengan tuntutan karakter tokoh yang diperankan. Latihan olah suara dapat dilakukan dengan mengucapkan kata vokal seperti A, I, U, E, O sesuai dengan bentuk mulut. Modal utama seorang pemain adalah tubuh dan suara. Untuk itu, latihan olah suara diperlukan agar seorang dapat mengucapkan dialog-dialog dengan suara yang jelas dan dapat didengar. Pokok-pokok latihan olah suara ini antara lain sebagai berikut. 1. Latihan pernapasan. Dalam hal ini, pernapasan dilatih dengan cara menghirup udara melalui hidung, setelah itu ditahan dan dalam perut kemudian dikeluarkan secara perlahan melalui mulut. 2. Latihan membuka mulut atau laring. Laring erat hubungannya dengan suara yang terletak di bagian atas pipa suara dan terdiri atas sepasang pita suara. 3. Latihan ucapan. Teknik menyampaikan ucapan erat hubungannya dengan acting dan emosi. Hal ini ada hubungannya dengan pengaturan pernapasan, pengaturan irama, dan penekanan kalimat. 4. Latihan imajinasi vokal. Seorang pemain drama atau sandiwara sebaiknya harus mampu menciptakan suara-suara yang tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, seorang pemain harus mampu memperkaya kemampuan vokalnya. Imajinasi vokal adalah suara atau bunyi yang muncul dalam imajinasi. 5. Latihan artikulasi dan diksi. Orang yang berkata dengan kata-kata yang tidak jelas dikatakan artikulasinya jelek. Agar suaranya tidak datar dalam pengucapan kata atau kalimat, maka harus diberikan diksi dan penekanan agar suaranya bervariasi. Latihan dasar artikulasi adalah apabila seseorang dapat mengucapkan huruf mati dengan jelas. 6. Latihan irama. Untuk berbicara lebih menarik, diperlukan irama yang dapat diucapkan melalui volume suara, tinggi, rendah, atau besar kecilnya. Kecepatan atau tempo suara, cepat atau lambat, nada, melengking atau merendah, pause atau pemotongan kalimat. C. Olah rasa. Bagi seorang pemain teater, olah rasa merupakan kunci dari segala teknik yang dipelajari. Berikut adalah contoh latihan olah rasa. 1. Penguasaan panca indera. 2. Penguasaan perasaan dan laku dalam, diantaranya imajinasi, observasi, konsentrasi, dan emosi dan perasaan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan berikut daftar materi yang dapat kalian temukan di channel ini.